Siapa sih Paulus itu? Cici? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan. Jadi nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun. Harusnya ada kriteria, betul. Iya. Karena kalau tidak ada kriteria, udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul. Iya. Kita akuin dia pembunuh kan. Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang dia tulis? Jadi hal-hal yang dia tulis ini, kenapa boleh keluar? Jadi jika orang Kristen menyatakan bahwa konsep itu tidak menggunakan logika, berarti kalian menghina diri sendiri. Kita nggak boleh cuma ikuti karena iman nih, nggak bisa. Jadi kalau konsepnya hanya barang yang simple dan hanya yang penting kita percaya dan percaya, kita budak. Itu bukan iman, itu perbudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Speed bicara ini didapatkan dari mana? Speed bicara karena saya latihan dari pidato, speech, tahun-tahun dari saya masih SMP sampai SMA dan saya debaters. Saya habiskan 3 tahun penuh di SMA saya itu untuk berlatih debat bahasa Inggris. Karena nggak semua orang bisa bicara dengan tempo yang cepat seperti itu. Ya, latihannya panjang berarti. Latihan itu bertahun-tahun dan itu susah sekali. Sekolah saya hanya masuk setengahnya saja dari 3 tahun itu. 1,5 tahun itu saya tidak masuk ke sekolah karena memang saya itu khusus untuk kejuaraan. Saya memang dilatih untuk kejuaraan untuk sampai bisa meraih gelar nasional tuh saya digembleng setiap hari Senin sampai Minggu. Jadi sejak saya kecil saya udah berlatih di situ dan saya universitasnya saya digembleng sampai alhamdulillah saya masih mampu meraih peringkat top 30 di nasional, di pertandingan nasional tersebut. Dan di universitas saya juga masuk ke dalam sastra prodi Mandarin. Sastra Mandarin di mana kecepatan tempo berbicara kita jauh lebih cepat lagi. Dan saya menggunakan 3 bahasa saat ini. Jadi untuk pertukaran barang bahasa bahkan kayak cuma 1 bahasa jadi sangat mudah bagi saya. Begini, Cici, mungkin pernah mendengar kegiatan bagi-bagi Bible gratis? Iya, betul. Saya ada lihat videonya. Kemudian saya kemarin adik saya kan di Taiwan kan, adik keponakan di sana di lembaga penelitian di Taiwan di sana bekerja. Kemudian S2 mau S3 ya di sana. Wow. Saya kemarin dia pulang ketemu saya. Saya bilang tolong dong kalau ada Bible berbahasa Chungguo, saya bilang. Loh, ada kan? Ada. Ya, saya titip kepada dia. Iya. Loh kok baru bilang? Lah masa nggak tahu? Saya bilang begitu. Saya kan suka koleksi Bible. Iya. Gitu masa nggak tahu gitu. Lah nggak bilang kata dia. Terus habis itu dia bilang gini, kemarin Natal itu saya dapat dikasih Bible gratis bahasa Chungguo katanya. Di mall itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi ya? Iya. Waduh. Sama adik saya keponakan itu dikasihkan temannya. Yang agamanya Kristen katanya. Iya sih. Kata dia buat apa saya kata. Normalnya begitu sih memang karena dia bukan Kristen kan. Maksud saya itu mahal, saya bilang begitu. Iya. Kenapa dikasihkan orang gitu kan? Kasihkan saya. Itu mahal. Bisa dipelajari. Iya kan? Nah, kayak gini. Betul. Ini kan ada orang bagi-bagi Bible kan? Kasih saya aja, saya bisa baca dari bahasa Cina-nya. Iya. Makanya saya akhirnya titip kepada dia. Injil. Ini dibagi-bagi di desa. Masyarakat yang awam yang belum mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran. Padahal ini kitab suci Injil. Nah di sini. Ini mahal ini. Ini kristenisasi misionaris dari orang timur ini. Dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih.
Ini yang Cici tanyakan tadi kepada saya. Ada nggak Bible bahasa Arab Indonesia? Ini kan Arab Indonesia kan? Iya. Maksudnya ini langka, barang langka. Kalau dibagi-bagikan asik gitu loh. Maksudnya kalau bagi-bagikan terima aja. Iya. Gitu kan? Iya. Ini nih. Karena sulit cari kayak gini nih. Sulit. Gak bisa itu. Suruh syahadat kepada para murid-muridnya, syahadat penyesatan. Nah, ini aja yang kayak gini Ibrani Indonesia ini sulit nyarinya. Sulit nemunya second dan harganya mahal. 650.000. Ini produksi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tahunnya baru datang. Tahunnya 1999. Nyari yang baru nggak ada. Sebenarnya sudah dicetak lagi ya. Harusnya cetak ulang yang banyak. Harusnya kan supaya masyarakat bisa mempelajari tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kita bisa belajar gitu kan. Iya. Dari harusnya sih lazimnya itu kita dibacakan kalau ada di gereja, minimum ini ada buku pegangan. Iya. Buku pegangan karena kan supaya kita bisa menelusur lebih dalam tentang Alkitab. Iya. Kita baca sedikit ya aslinya. Iya. Minimum 1 setiap minggu. Ini harus kita bisa tahu sesungguhnya Bible itu mengajarkan untuk menyembah siapa. Iya. Tuhan dan harusnya dibaca dong. Itu kan part of Bible ya. Perjanjian lama kan depannya kan tulisannya kan. Kita asosiasi sebagai kalau misalnya orang Kristen harusnya dibaca sebagai pengetahuan. Kemudian saya izin bertanya kepada Cici tentang, karena Cici ini adalah punya pengalaman tentang debat ya, dan debater, tentu paham tentang metodologi debat ya, yang baku seperti apa dan seterusnya. Ya, ketika melihat tentang fenomena debat Islam Kristen, nah seringkali kita mendengar tentang orang-orang menyampaikan dari ayat-ayat dari kitab Paulus, karangan Paulus itu kan di Alkitab ini yang Perjanjian Baru paling banyak mayoritas Paulus semua. Iya betul, surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu. Betul. Pertanyaan saya sekarang kepada Cici, saya mewakili penonton supaya bisa mengedukasi. Boleh dong, boleh. Maksudnya kita untuk melihat sejarah siapa gitu kan. Iya. Masa sejarah nggak boleh dikaji kan? Gitu. Harus. Jadi, dong. Penonton bisa mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat tentang siapa itu Paulus. Siapa sih Paulus itu? Cici? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Dia yang bunuh ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Motivasinya apa dia? Motivasinya memang karena dia kejam. Sifat dasarnya memang karena Saul sendiri ada emang orang yang kejam, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang memang sangat tegar teguh dengan pendiriannya dia, dan dia sangat membenci Kristen. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Allah Akbar. Nah, itu adalah Saulus yang menulis kitab Perjanjian Baru kita. Oke. Nah, kenapa dia bisa menjadi Paulus? Singkat ceritanya dia menjadi Paulus, katanya dia didatangi oleh Roh Kudus, dan dia tiba-tiba merasa dia harus bertobat. Ya, dia merasa dia harus bertobat. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Sampai sekarang kayak dikatakan penyebabnya karena apa-apa. Rata-rata penyebab yang dikatakan adalah karena memang dia itu dicurahi oleh Roh Kudus, memang dipilih ya. Dipilih, tapi tidak ada pembuktian seperti apa dia dipilih. Dia bertobat secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi pertobatannya itu bukan seperti memang memang ada dikasih tahapan-tahapannya, tidak, tapi itu tiba-tiba. Dan kebanyakan itu adalah karena Roh Kudus. Ya, penyebab utamanya adalah karena Roh Kudus. Nah, sekarang Saulus itu berubah nama ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Menjadi Paulus. Nah, masalahnya sebelumnya ini kan dia adalah orang-orang yang membunuh Kristen, membenci Kristen dan lain-lain, betul. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan. Jadi dia nabi Paulus kan. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun.
Nabi harusnya untuk memegang nama nabi tersebut kan harusnya ada kriteria, betul? Karena kalau tidak ada kriteria, ya udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul? Betul. Jika tidak, nabi itu lebih tinggi tingkatannya daripada manusia, betul? Karena beda dengan makhluk awam tuh mereka. Termasuk harus ada nubuat. Nah, betul, harus ada nubuat nabi. Jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu, baru dia bisa menjadi nabi. Karena levelnya sudah lebih atas dan dia nanti akan didengarkan oleh masyarakat awam dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi berbahaya jika dia itu tiba-tiba dinubuatkan atau misalnya dia tiba-tiba dikatakan sebagai seorang nabi tanpa melalui apapun, tanpa mempunyai keahlian atau specialty apapun sebagai seorang nabi. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Iya. Kita akuin dia pembunuh kan? Kita tahu dia pembunuh. Kita tahu seberapa besar dia benci Kristen. Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang dia tulis? Jadi hal-hal yang dia tulis ini kenapa boleh keluar? Dan begini ya, Alkitab itu harusnya dijaga suci, dijaga untuk bersih. Bersih dalam kata, ini memang harus firman Allah, harus perkataan Allah, karena ini pegangan hidup kita. Base foundation, segala barang di hidup kita itu kebanyakan dekorasi dan aksesoris, betul? Hanya memperindah. Tapi dasarnya kita, akar-akarnya kita itu harusnya dasarnya oleh agama, supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita tuh menjadi manusia tidak kejam, seperti itu. Kita perlu dasarnya oleh agama. Gimana kalau misalnya kita harus mengikuti Alkitab ini, yang dimana setengah penulisannya yaitu perjanjian barunya kita itu ditulis oleh seorang pembunuh, ex-pembunuh. Yang kita akui tiba-tiba berubah jadi nabi, hanya dihapuskan sedikit namanya jadi Paulus. Terus dia menuliskan surat-surat kepada orang-orang jemaat-jemaat, di mana dia kan belum punya pengertian nih terhadap Alkitab. Maksudnya tidak punya pengertian terhadap firman Allah itu apa. Dia bisa saja menulis opini dia. Dan kita tidak pernah tahu ya opini dia itu berdasarkan maksud apa, niat. Nih, niat orang aja bisa tahu. Dan selama ini bukan kata dari Tuhan, ini bukan seperti kita punya hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu datang dari batu, tulisan di batu. Ya memang datangnya dari Allah. Betul? Loh batu, ya. Itu kenapa itu berat sekali, betul? Karena emang itu permintaan Allah. Memang itu tulisan dari Allah, seperti itu. Tiba-tiba kita membandingkan bahwa perintah hukum Taurat itu sama perkataan Paulus itu sederajat. Itu gimana ceritanya? Paulus itu adalah seorang manusia. Manusia itu mempunyai niat dan pikiran. Niatnya Paulus selama ini untuk menulis kitab-kitab sampai perjanjian baru ini, kita tidak pernah tahu sampai hari ini apa niat dia. Kita tidak pernah tahu kenapa Paulus bisa lolos sebagai kualifikasi nabi saja, perlu kita pertanyakan. Kamu punya dosa, Paulus. Dosa kamu itu membunuh orang-orang Kristen. Harusnya dosa ini diselesaikan dulu. Enggak, diampuni. Oh iya, betul. Dosa diampuni ya. Maaf, oleh Yesus. Ya, saya lupa. Atas penyaliban Yesus itu. Iya, oke, baiklah. Baik, kita terima lah ya konsep pengampunan penebusan itu karena memang sudah ditulis ya katanya diampuni. Karena ayat-ayat penebusan dosa ada di kitabnya Paulus semua. Nah, coba saya buka ya. Ayat-ayat penebusan dosa. Kalau dosa itu Kolose pasal 1 ayatnya 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Semua ada di Paulus semua. Iya, betul. Mungkin itu karena itu akhirnya dosa-dosanya semua, dia membunuh orang-orang Kristen dan murid-murid Yesus semua dibunuh sama dia. Terhapuskan dosanya. Hapuskan ya. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sama ayat yang lain nggak perlu kita sebutkan karena bersingkat waktu. Iya. Jadi intinya itu. Jadi dia menjadi nabi karena tiba-tiba ada mungkin ilham dari Roh Kudus mengatakan dia dihapuskan dosanya. Jadi ribuan keluarga Kristen yang dihabisin tanpa without mercy. Murid-murid Yesus juga tidak terkecuali, bahkan mungkin untuk membunuh Yesus pasti ada pikirannya dong, muridnya dibunuh, right? Berarti dia mau bunuh Yesus, betul? Kan? Diampuni. Jadi dia ingin membunuh murid-murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus, dan Yesus mengampuninya atas dasar pengampunan dosa karena Yesus disalibkan. Yesus tidak
Yesus disalibkan untuk Paulus, untuk orang-orang seperti Paulus. Kalau begitu semua orang Kristen kita jadi kita jadi Saulus saja. Bahaya itu. Ya, tapi kan boleh. Karena kita ditebus, betul? Ya, itu dia. Setelah ditebus, dia menjadi patokan kita. Itu persoalan itu. Persoalan. Tapi kan berarti kalau kita ingin mengikuti ajarannya sampai setepat-tepat mungkin, berarti kita harus seperti Saulus. Bukan Paulus ya, seperti Saulus saja. Supaya kita dapat penebusan. Nanti pas akhir-akhir sudah mau meninggal baru kita bertobat. Betul? Bertobat kalau versi Paulus itu kan tidak perlu nunggu mau meninggal kan? Oh iya, tidak perlu nunggu mau meninggal. Jadi setiap minggu juga bisa kita bertobat ya. Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa, membunuh juga tidak apa-apa karena Paulus membunuh tidak apa-apa ya. Tapi itu logika Anda. Iya. Tapi ketika saya bertanya kepada saudara, kami Kristen dan Katolik, kami punya konsep kekristenan tersendiri yang tidak sesuai dengan logika. Tidak bisa. Kalau manusia dihilangkan logikanya, kita itu binatang. Ya. Kita sempurna karena logika. Karena Allah terbesar adalah pikiran dan logika kita. Pikiran dan logika kita itu tidak ada batasnya. IQ kita itu tidak ada batasnya. Jika kita mampu untuk melatihnya dan kita bersedia untuk menanggung kesakitannya, itu tidak ada batasnya. Jadi jika orang Kristen menyatakan bahwa konsep itu tidak menggunakan logika, berarti kalian menghina diri sendiri. Betul. Berarti kita downgrade dong dari manusia jadi less than human. Berarti apa bedanya kita dengan budak? Budak juga disuruh kamu tidak boleh berpikir. Saya dicambuk, harus lakukan. Betul? Tidak bisa. Konsep agama yang benar haruslah kita mengerti, kita terima, bisa dipahami logika, dan kita percayai, dan kita perjuangkan. Nih, ada kata namanya kalau saat kita mempercayai sebuah iman, kita berani memperjuangkannya. Whatever the price is. Karena iman kita itu tidak ada harganya. Allah tuh memberikan kita pikiran logika yang tidak bisa diciptakan. Sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan otak gitu loh. Nggak bisa diciptakan. Chip komputer adalah perkumpulan semua ide-ide manusia yang dikembangkan bersama menjadi sebuah chip. Tapi selama-lamanya manusia tetap lebih pintar dibanding chip itu. Terbatas. Jauh. Chip itu ada memorinya, ada masa penggunaannya, dan harus di-maintain terus-menerus. Otak tidak perlu. Otak tidak seperti itu. Itu adalah karya terbesar dari Tuhan gitu. Diberikan kepada kita. Dan sekarang jika misalnya emang kita sangat percaya dengan Allah, kita cinta dengan Allah, kan? Kita memang pengikut yang setia. Whatever the price, saya akan perjuangkan. Betul? Karena saya mengerti jelas. Itulah kenapa konsep pengertian harus. Kita gak boleh cuma ikuti karena iman nih. Gak bisa. Dengan kamu iman, setelah iman tuh ada pengertian. Setelah pengertian barulah kamu bisa taat dan benar-benar mengikuti. Dan benar-benar dari itulah kamu bisa berada di jalan yang benar. Di jalan yang benar, kalau ada halangan atau rintangan apapun, kita hadapi. Kita perjuangkan sampai ke ujung-ujungnya. Apapun harganya. Betul? Jadi kalau konsepnya hanya barang yang simple dan hanya yang penting kita percaya, kita budak. Itu bukan iman, itu perbudakan. Berbeda. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan
agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.